Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning Ibu Ririn Karina MA, dan yang saya banggakan kawan-kawan sekalian kelas A22 dan kelompok 6. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting malam hari ini. Serta sholawat salam kita tidak lupa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan cahayanya dan berharap kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lili Ikawati. Saya dari kelompok 6 dan dalam hal ini topik yang akan kami bahas adalah kajian kitab tentang etika berteman. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing presentasi pada malam ini. Adapun anggota kelompok 6 adalah 1 Bapak Taswin, 2 Bapak Ahmad Darajat, 3 Bapak Ahmad Madani, 4 Bapak Ahmad Setia Nawawi, 5 Bapak Oman, mohon maaf Ibu Kanti Rahayu, 6 Ibu Mariani, dan 7 Yusrida, Ibu Yusrida. Dan sedangkan rangkaian presentasi yang akan kita lewati adalah pembukaan moderator dan penyampaian penyajian materi, etika berteman, serta yang terakhir adalah penutup. Oke, selanjutnya mari teman-teman kelas A22 dan kelompok 6, mari kita buka presentasi malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang akan disampaikan pertama oleh Bapak Taswin, untuk Bapak Taswin, saya persilakan untuk penyampaian materinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Lili yang telah mempersilahkan saya untuk mengawali memaparkan atau membacakan kitab tentang kajian tentang etika berteman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismu Salis Al-Qawlu fi adabi subhati wal mu'asirah ma'al khaliq wal khalqi. I'lam anna sahibaka alladhi la yufarikuka fi hadarika wa safarik wa naumika wa yaqatatika bal fi hayatika wa mautik huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khaliquka wa mahma dakartahu fa huwa jalisuka idh qala ta'ala ana jalisu man dakaroni wa mahma angkasara qalbuka husnan ala taqsirika fi haqqi rabbik fahuwa sahibuka wa mulasimuka idh qala rabbuka ta'ala ana indal munkashirati qulubuhum min ajli falau araftahu haqqa ma'rifati la'attakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiba fa in lam taqdir ala dhalika fi jami'i awqatik fa iyyaka an tuhalli laylaka wa naharaka an awaqti tahlu fihi bimaulak wa tataladdadu bimunajati wa inda dhalik fa'alaika an tata'allama adaba subhati ma'allahi azza wa jalla wa adabuha idraqut tarfi wa jam'ul hammi wa dawamus samti wa sukunul jawarih wa mudaratul amri
wajtinabun nahyi wa qillatu i'tiradi 'alal qadar wa dawamut tikri wa mulasamatul fikri wa isarul haqqi wal iyasu minal halqi wal khudu'u tahatal khayba wal inkisaru tahatal haya wasuqudu an khiyalil kasbi siqatu biddoman wa tawakkulu ala fadlillah azza wa jalla ma'rifatan bi husnil ihdiyar wa hadha kulluhu yambahi ayyakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika fa innahu suhbati ma'a sahibi la yufariku wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di autik. Terima kasih Bapak Taswin yang sudah menyampaikan kajian kitab, menyampaikan kitabnya untuk poin pertama. Untuk selanjutnya saya akan mempersilakan Ibu Kenti Rahayu untuk menerjemahkan dari poin pertama yang tadi disampaikan oleh Bapak Taswin. Ada Ibu Kenti Rahayu, saya persilakan. Terima kasih Ibu Lili Ikawati. Saya akan membacakan terjemahannya, adab-adab dengan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa bahasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu sama ada engkau berada di kampung manapun musafir, di waktu tidur atau juga bahkan di waktu hidup dan matimu, ialah Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan penciptaanmu. Apabila engkau menyebutnya, dia akan ada bersama denganmu karena firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Ana jalisu man dakaro. Artinya, aku sekedudukan bersamamu siapa yang mengingatku. Dan Allah berfirman pula dalam hadis qudsi, yang artinya, aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatku. Kalau engkau makrifat akan Tuhanmu dengan sebenar makrifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, maka janganlah kosong siang dan malammu daripada waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya, dan engkau berlezat-lezat dengan munajatnya. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatan dengannya. Adab-adab itu ialah: 1. Menundukkan kepala di hadapannya. 2. Merendahkan pandangan di hadapannya. 3. Memupukkan perhatian kepadanya. Mendiamkan segala anggota badan. 5. Bersegera mengikuti perintahnya. 6. Menjauhi larangannya. 7. Tidak menyangkal perbuatannya. Tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya. 8. Mengakali zikir atau ingat kepadanya. 9. Melazimi fikir tentang kodratnya. 10. Mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. 11. Putus harapan daripada makhluk. 12. Tunduk karena kehebatannya. 13. Hati
pecah hati karena malu perintahnya. 16. Merasa tenang dalam kehidupan karena percaya dengan jaminannya. 15. Bertawakal, berserah diri kepada kelebihannya karena percaya dengan pilihannya. Maka inilah sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan waktu malam bersama dengan sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu. Bersalahan dengan makhluk, maka engkau berpisah dengan mereka pada sebagian masamu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kenti Rahayu. Untuk selanjutnya akan disampaikan materi oleh Bapak Ahmad Darajat. Kepada Ahmad Darajat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya pada Ibu Lili. Saya melanjutkan tentang pembacaan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta aliman wa adabul alim sya'atul ihtimal wal luzumul hilmi wal julusu bil haibati ala samtil waqari ma'anas wa tarku takabburi ala jami'il ibadi illa ala zalamat jadarul lahum anil zulmi wa isarut tawaddu'i fil mahafili wal majalisi wa tarkul hasli wad du'abah wa rif'u fil muta'allim wa ta'anni fil muta'ad isrifi wa islahul balidi bi husnil irsyad tarkul harodi alaihi wa tarkul anafati min qawli la adri wa sarful himmati ila sa'il wa tawahhumu su'alihi wa qabulul hujjati wal inqiyadu lil haqqi war ruju'u ilaihi indal afwati wa man'ul muta'allami min kulli ilmin yadurru wa zajruhu an ayyurida bil ilmi nafi' ghairu wajhillahi ta'ala wa saddul muta'allimi man ayustahila bi fardil kifayati qabla al farahi min fardil ain wa fardu ainihi islahu zahirihi wa batinihi bit taqwa wa mu'akhazatuhu nafsahu awalan bit taqwa liyaqtadiyal muta'allimu awalan bi a'mali. Terima kasih Pak Ahmad Darajat. Untuk selanjutnya akan disampaikan terjemahan dari Ibu Yusrida. Kepada Ibu Yusrida kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerjemahkannya. Itu pasal kedua, adab-adab orang alim atau adab-adab seorang guru. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini. Itu yang pertama, ihtimal, yaitu banyak sabar menanggung kesusahan. Yang kedua, lambat marah. Yang ketiga, duduk dengan hebah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala, kecuali terhadap orang yang zalim karena menegahkan daripada kezalimannya. Yang kelima, memilih tawaduk, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai dan pada majelis orang ramai. Yang keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Yang ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Yang kedelapan, membimbing murid yang bebal. Yang kesembilan, tidak memarahi murid yang bodoh. Yang kesepuluh,
tidak malu daripada berkata, aku tidak tahu, bagi masalah yang tidak diketahuinya. 11. Memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan coba memahami soalannya dengan baik. Yang ke-12, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Yang ke-13, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepada ketika ia bermasalah. Yang ke-14, melarang murid daripada menghendaki yang lain dari Allah dengan ilmunya. Yang ke-16, melarang murid daripada menuntut ilmu yang fardu kifayahnya sebelum selesai daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah yang berkenaan dengan membaikkan zahir dan batin dengan takwa. Yang ke-17, memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain supaya muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat dari percakapannya atau ilmunya. Terima kasih Bu Yusida yang sudah menerjemahkan untuk poin kedua. Untuk selanjutnya dari kelompok kami akan disampaikan kembali oleh Bapak Setia Nawawi. Kepada Bapak Setia Nawawi kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Lili atas waktunya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta muta'aliman adabul muta'alim al-madhkur ma'al alimi ayabda'ahu bittahiyah wa bisalam wa yuqilla bayna yadayhi al-kalam wa la yatakallama ma lam yas'aluhu wa la yas'alu istaluhu awlan wa la yakula fi ma'aradati qawluhu qala fulanun ila fima qala kulta wal yashiru alaihi bi khilafi ra'aihu wa yara annahu i'lam bisawab min ustadhihi wa la yusarra jalisahu fi majlisihi wa la yaltafit fihi ilal jawanib bal yajlisu mudrikon sakinan muta'adiban ka'annahu fi sholati wa la yuksira alaihi inda malalatihi wa idha qoma lahu wa la yadba'ahu bi kalamihi wa su'alihi wa la yas'aluhu fi tariqihi ila ayablugha ila manzilahu wa la yusi'u lanna bihi fi af'alin dahiruha kiratun indahu fawa i'lamu bi asrarihi waliyadgur inda dhalika qawla Musa lil hadri alaihima assalatu wassalam akharaqtaha lituriqa alaha wa kaunuhu mukhati'an bi ingkarihi itamadan ala dhahiri. Terima kasih Pak Setia Nawawi. Untuk selanjutnya akan disampaikan terjemahan oleh Ibu Mariani. Kepada Ibu Mariani kami persilakan. Baiklah, saya akan menerjemahkan bagian ketiga dari kitab ini, yaitu mengenai adab-adab seorang murid. Adapun adab-adab seorang murid terhadap gurunya, maka pertama apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepada terlebih dahulu. Jangan membanyakan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Kemudian yang keempat, jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta izin. Kemudian yang kelima, jangan ia menyangkal, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya seperti ia berkata, si fulan itu menyalahi akan yang engkau kata itu. Keenam, jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia lebih mengetahui kepada gurunya. Ketujuh, jangan ia berbisik dengan orang yang duduk di tepinya ketika gurunya memberikan pelajaran. 8. Jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tapi hendaklah ia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang, lagi beradab seolah-olah dia sedang sembahyang.
Kesembilan, jangan ia memperbanyak soalan kepada gurunya ketika ia letih. Kemudian apabila gurunya hendak berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. 11, jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majelisnya. 12, jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. 13, jangan jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan sesuatu pekerjaan pada jahirnya menyalahi ilmunya, bukan menyalahi agama, maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahasia segala perbuatannya. Dalam hal ini hendaklah ia mengingati akan perkataan Nabi Musa alaihissalam bagi Khadir alaihissalam seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Maksudnya, berkata Nabi Musa kepada Nabi Khadir, apakah engkau letakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Maka hendaklah ia mengingat bahwa sebenarnya dia yang tersalah pada keingkarannya itu karena ia hanya memandang hukum yang johir pada sisinya saja. Oke, terima kasih untuk Ibu Mariani yang sudah menerjemahkan. Untuk selanjutnya adalah poin untuk adab di dalam kitab ini yang akan disampaikan oleh Bapak Taswin. Kembali kepada Bapak Taswin, kami persilakan. Terima kasih Bu Lili atas waktunya. Saya akan melanjutkan bagian keempat terkait dengan adab dengan Ibu dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana laka walidan fa'adabul waladi ba'al walidain. Ayas ma'a kalamahuma wa yaquma liqiyamihima wa yamtasila amrahuma wa la yamsiya amamahuma wa la yarfa'a sawtahu fawqa aswatihima wa yulubayya da'watahuma wa yahrisha ala talabi maradatihima wa yahfidu lahumal janah wala yamunnana alaihima bila birri lahuma wala bila qiyami bi amrihima wala yangdura ilaihima sasra wala yaqat tiba wajhahu fi wujuhihima wala yusafira illa bi'idnihima. Terima kasih Bapak Taswin. Untuk terjemahan akan dibacakan oleh Ibu Yusrida. Kepada Ibu Yusrida kami persilakan. Terima kasih Bu Lili atas waktunya. Sekarang saya menerjemahkan adab-adab dengan Ibu Bapak. Adab-adab seorang anak terhadap Ibu Bapak ialah hendaklah ia mendengar dan mengikuti segala perkataan Ibu Bapaknya. Yang kedua, hendaklah ia berdiri ketika Ibu Bapaknya berdiri untuk menghormatinya. Yang ketiga, hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Yang keempat, jangan ia berjalan di hadapan keduanya. Yang kelima, janganlah ia mengangkat suara lebih tinggi daripada suara kedua orang tuanya. Yang keenam, hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Yang ketujuh, hendaklah ia senantiasa menuntut kerendahan keduanya. Yang kedelapan, hendaklah ia keriduan keduanya ya. Hendaklah ia senantiasa menuntut keriduan keduanya. Yang kedelapan, hendaklah ia bersikap tawaduk kepada keduanya. Yang kesembilan, jangan ia menyebut-nyebut jasanya kepada kedua orang tuanya. Dan jangan pula ia menyebut sebarang perkhidmatannya bagi keduanya. Yang ke-10, janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. 11, janganlah ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya.
Yang ke-12, janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya. Terima kasih untuk Bu Yusrida sudah menerjemahkan untuk kitab di poin 4 yang tadi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Ahmad Darajat. Kepada Pak Ahmad Darajat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annan nasa ba'da haula'i fi haqqika salah satu aqsam. Imma asdiqa'u wa imma ma'arifu wa imma majahilu. Wa in bulita bil awamil majhulin. Fadabu mujalasatil ammah tarkul haudi ma'ahum fi hadisihim. Wa qillatul isra'i ila arajifihim. Wa taghafulu amma yadsi min su'i alfadihim. Wal ihtirazu an kasrati liqa'ihim wal hajati ilaihim. Wa tanbihu lahum ala munkaratihim bil lutfi wan nushi 'inda rajaihim. Wa ammal ikhwah. Mana sih? Bentar. Wa ammal ikhwatu wal asdiqa'u fa 'alaika fihim wadhifatani. Ahaduhuma an tatluba awalan suratas suhbati was sadaqah fala tu'akhi illa may yasluhu lil ukhuwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalilu. Fa idza talabta rafiqan liyakuna sarikaka fit ta'allum wa sahibataka fi amri dinika wa dunyaka fara'i fihi khamsa khisalin. Al-ula al-aqlu fala khaira fi suhbatil ahmaq fa ilal fahsati wal qati'ati yarji'u akhiruha wa qad yadurruka wa huwa yuridu ayyam fahaka wal aduwul akil khairun bis sadiqil ahmaq. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilil arda aliman hina wa khahu yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma sa'a walis syai'i minal syai'i maqayisun wa asbahu walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu. Asaniyatu husnul khuluq fala tashab man sya'a khuluquh wa huwa alladhi la yamliku nafsahu 'indal ghadabi wa syahwa. Faqad jama'ahu al-kamatul mutaridiyyu rahimahullah fi wasiyatihi li abni lamma hadaratul wafatu faqala ya bunayya idza aradta an tashaba insanan fashab man idza qadamtahu sanak wa idza sahibatahu zanak wa in qa'adat bika ma'uzanat wa in fa'adat bika ma'unatun manat ishab man idza madatta yadaka ila khairi maddaha wa in ra'a minka hasanatan addaha wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha ishab man idza qulta saddaqaka wa idza hawalta amran amarok wa in tanaza'tuma fi shay'in asarok. Wa
Faqad qala Ali radhiyallahu anhu rajazan. Inna ahaqal haqqa man kana ma'ak wa may yadurru nafsahu liyanfa'ak. Wa man idza raibu zamani sadda'ak sattata fihi samlahu liyajma'ak. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ahmad Madani. Silakan Pak Ahmad Madani. Baik, terima Persilakan. kasih. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja kita lanjutkan ya. As-salisatu as-salahu. Fala tashab fasiqan musirron ala ma'syatin kabiratin. Lianna man yakhafullaha ta'ala la yusirru ala kabiratin. Wa man la yakhafullaha ta'ala la tu'manu ghailatuhu. Bal yataghayyuril a'radu. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wahzar suhbatal fasiq fa inna musyahadatal fasiq wal ma'siyata 'ala dawami tuzilu an qalbika karahatal ma'siyati fayahudu 'alaika amruha. Walidzalika hana 'alal qulubi ma'syatul ghibati lil au khatiman min zahabin au malbusan min haririn ala faqihin lastadda inkaruhum alaihi wal ghibatu asyaddu min dzalika. Ar-rabi'atu alla yakuna harisan 'ala dunya fasuhbatul harisi 'ala dunya summun qatilun li'anna at-tabba' majbulatun ala at-tashabbuh wal iqtida'u balit tab'u yasriqu min at-tab'i min haitsu la yadri famujalisatul harisi tasidu fi hirsika wa majalasatu zahidi tasidu fi suhdika. Al-khamisa as-sidqu fala tashab kadhiban fa innaka minhu ala ghururin wa huwa kasrabi yuqarribu minka al-ba'id ويبعد منك القريب ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمساجد فعليك بأحد أمرين إما العزلة والانفراد ففيها سلامتك وإما أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهم dan ta'lama anna al-ikhwa salasatun akhun li akhiratika fala tura'in fihi illa ad-din wa akhun li dunyaka fala tura'in fihi illa al-khuluq al-hasan wa akhun li ta'annus bihi fala tura'in fihi illa salamah min syarrihi wa fitnatihi wa khubtihi wa nasu salasat ahaduhum masaluhum masalul ghidai la yustaghna anhu wasani misluhum masalud dawai yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin wasalis misluhu mislud da'i la yuhtaju ilaihi qattu qattin walakin al-'abda qad yubtala bihi wa hadha huwa alladhi la unsa fihi wa la naf'a fatajibu mudaratuhu ilal khalasi min syarrihi wa fi musyahadatihi faidatun 'azimatun in wuffiqta laha wa huwa an tusyahida min khaba'ithihi wa ahwalihi ma tastakbihuhu fatajib tanibuhu fasa'idu man wa'idha bi ghairihi wal mu'min mir'atul mu'min wa qila li Isa alaihi salam man addabaka faqala ma addabani ahadun ra'aitu jahlal jahil fajtanabtuhu wa laqad sadaqa sallallahu alaihi wasallam falau ijtanaba an-nasu ma yukrihunahu min ghairihim li nakamulat adabuhum wastaghsau 'anil mu'addib. Terima kasih untuk Pak Ahmad Madani yang sudah membacakan kajian kitabnya. Untuk terjemahannya
kembali akan dibacakan oleh Bu Yusrida. Silakan Bu Yusrida, kami persilakan. Terima kasih Bu Lili. Nah, sekarang saya menerjemahkan ke adab-adab dengan seluruh manusia. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid, dan ibu bapak adalah terbagi kepada 3 bagian. Bagian yang pertama, orang yang tidak dikenali. Yang kedua, sahabat karib. Yang ketiga, orang yang kita kenali atau kenal saja bukan sahabat karib. Bagian yang pertama, adab-adab dengan orang yang tidak dikenal. Pertama, jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Yang kedua, jangan mendengarkan perkataan mereka. Yang ketiga, jangan engkau hiraukan perkataan mereka dengan menjahatkanmu. Yang keempat, hendaklah engkau menghindarkan diri dari banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Bagian yang kedua, adab-adab dengan sahabat atau kawan karib. Apabila engkau mau bersahabat, terlebih dahulu engkau perhatikan 2 perkara. Pertama, cara memilih sahabat. Yang kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Artinya ada di situ seorang itu mengikut agama sahabatnya. Oleh karena itu hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabatnya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan Baihaqi. Maka apabila engkau mau mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai pembantu di dalam menuntut ilmu dan dalam urusan agamamu dan duniamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya. Ada 5 syarat. Yang pertama, orang yang berakal. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Di dalam hal ini Sayyidina Ali berkata, Artinya, janganlah engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, jauhilah dia. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Seorang itu akan dinilai mengikut tingkat sahabat yang ia berjalan dengannya. Karena bagi segala sesuatu dan pada ukurannya ada keserupaannya. Maka begitulah hal yang baik. Halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan atau persahabatan. Itu yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Ada juga perkataan Alqamah, wahai anakku, apabila engkau mau bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang apabila engkau berkhidmat, maka ia akan memeliharamu. Apabila engkau bersahabat, ia akan menambah nilai dirimu. Apabila engkau ditimpa kesusahan, ia akan turut menanggung kesusahanmu. Apabila engkau menolong, dia akan menolong atau membalas kebaikanmu. Apabila engkau melihat kebaikan daripadanya, niscaya ia mengambilnya. Apabila ia melihat pada dirimu ada kejahatan, dia akan menutupinya. Apabila engkau berkata, niscaya ia membenarkan. Dan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah, dan ia sanggup berkorban karena memberi manfaat kepadamu, dan ia sanggup memecahkan atau menyelesaikan segala urusannya karena menolong engkau dalam menghadapi bala dan ujian. Terima kasih Bu Yusrida, semangat sekali untuk membaca terjemahannya. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan tidak kalah semangat, Pak Setia Nawawi untuk melanjutkan terjemahannya. Kepada Pak Setia Nawawi, kami persilakan. Ya, Bu Lili, langsung saja yang ketiga, yaitu orang yang soleh. Maka jangan kau bersahabat dengan orang yang fasik yang selalu mengerjakan dosa yang besar. Karena orang yang takut akan Allah itu tidak mengekali dalam membuat dosa besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Jangan kau bersahabat dengan orang yang tamak dunia karena bersahabat dengannya adalah racun yang dapat membunuh. Karena tabiat seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat orang lain. Dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat. Sekira-kira kita tidak menyadarinya. Lanjut yang kelima, orang yang benar. Maka
Jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta. Barangkali ia akan menipu engkau. Karena ia laksana fata morgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini walaupun pada orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadah di dalam masjid. Oleh itu tiada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. Pertama, beruzlah, yaitu mengasingkan diri daripada orang ramai, karena disitulah letaknya keselamatanmu. Dan yang kedua, bergaul dengan orang ramai, mengikuti kedudukan mereka masing-masing, yang berdasarkan 3 pembagian: saudara untuk akhiratmu, saudara untuk duniamu, saudaramu untuk kejinakan hatimu. Dalam perempuan lain, manusia itu terbagi kepada 3. Orang yang seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripadanya. Yang kedua, orang yang seumpama obat yang diperlukan pada masa-masa tertentu saja, bukan setiap masa. Yang ketiga, orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya. Namun terkadang seorang hamba itu dibalakan dengannya, walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Terima kasih untuk Pak Setia Nawawi. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6 yang bisa kami presentasikan. Mari kita lanjutkan pembahasan dari tema yang kami sampaikan. Itu bisa disampaikan pula di diskusi portal akademik, teman-teman. Silakan nanti bisa tanyakan. Untuk presentasi hari ini, mari teman-teman kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.